Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanafi Jayuli. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang ada di buku Richard E. Mayer tahun 2009 yang berjudul Multimedia Learning Second Edition. Di bagian chapter 14 itu tentang Principle of Multimedia Design atau prinsip desain multimedia. Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama nanti ada tujuan prinsip desain multimedia, yang kedua ada prinsip desain multimedia, selanjutnya ada kerja multimedia, keempat ada teori kognitif dalam multimedia, selanjutnya ada penjelasan tentang multimedia yang efektif, dan yang terakhir itu tentang kriteria presentasi multimedia. Selanjutnya, tujuan prinsip desain multimedia. Apa tujuan dari prinsip desain multimedia? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana orang belajar dari kata-kata dan gambar, dan di sisi lain, di sisi praktis, tujuannya untuk meningkatkan desain presentasi multimedia. Selanjutnya ada penjelasan tentang prinsip desain multimedia. Tentunya dalam menggunakan multimedia pembelajaran kita perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip untuk mengurangi pemrosesan asing. Di dalam prinsip mengurangi pemrosesan asing itu ada coherence principle, artinya kata, gambar, suara, video tidak penting itu atau tidak relevan sebaiknya dihilangkan. Kedua, signaling principle, artinya penyajian materi perlu dilengkapi dengan penandaan atau identitas. Selanjutnya ada redundancy principle, artinya penggunaan elemen multimedia sebaiknya jangan berlebihan. Selanjutnya ada spatial contiguity principle, artinya orang-orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan dekat daripada jauh dari satu sama lain pada halaman atau layar. Selanjutnya yang terakhir ada temporal contiguity principle, artinya orang-orang lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan secara bersamaan daripada berturut-turut. Yang kedua itu ada prinsip untuk mengelola pemrosesan esensial. Itu ada segmenting principle, artinya perlu memilah-milah dan mempertimbangkan materi yang diberikan. Selanjutnya ada pre-training principle, artinya diberi info awal. Selanjutnya ada modality principle, artinya penjelasan yang menyertai gambar atau animasi yang kompleks itu sebaiknya disajikan berupa narasi, bukan teks tertulis. Yang ketiga itu ada prinsip pembinaan pemrosesan generatif. Itu ada multimedia principle, artinya materi akan lebih efektif apabila disajikan dengan gambar dan kata daripada hanya kata. Selanjutnya personalization principle, artinya materi lebih baik disajikan dalam gaya bahasa percakapan. Ada juga voice principle, artinya narasi dalam pelajaran multimedia diucapkan dengan suara manusia yang ramah daripada suara mesin. Selanjutnya image principle, artinya lebih baik pelajaran multimedia ketika gambar berbicara ditambahkan di layar. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwasanya multimedia itu bekerja, yaitu dengan cara membandingkan presentasi multimedia ke presentasi yang hanya terdiri dari pesan verbal. Itu kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan dari presentasi yang hanya menggunakan pesan verbal dan presentasi dengan menggunakan multimedia. Penggunaan multimedia pembelajaran dapat dikatakan sudah efektif juga apabila telah memenuhi 12 prinsip-prinsip desain multimedia yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Sebagai contoh, dalam presentasi multimedia dapat dikatakan sudah efektif apabila kata asing, suara, dan gambar diminimalkan, materi penting disorot,
kata-kata disajikan dalam gaya percakapan daripada gaya formal. Ketika pelajar mengetahui nama dan karakteristik konsep kunci. Selanjutnya, berdasarkan teori kognitif multimedia pembelajaran yang didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, orang memiliki saluran visual dan pendengaran yang terpisah. Kedua, orang memiliki saluran visual dan pendengaran dalam kapasitas yang terbatas. Yang terakhir atau yang ketiga, itu pembelajaran yang bermakna melibatkan secara aktif, memilih, mengorganisasi, dan mengintegrasikan informasi visual dan auditory yang masuk. Selanjutnya, apa yang membuat presentasi multimedia efektif? Itu ada presentasi harus multimedia, artinya presentasi harus terdiri dari kata-kata dan gambar, yaitu teks dan ilustrasi daripada teks aja. Selanjutnya ada presentasi harus terintegrasi, artinya bagian teks yang sesuai dan ilustrasi harus disajikan bersebelahan pada halaman. Selanjutnya tentang penjelasan sebab akibat inti harus disajikan tanpa teks asing dan ilustrasi. Yang terakhir itu tentang kriteria presentasi multimedia. Yang pertama harus mengandung konten, memastikan itu menyajikan informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya estetika, memastikan presentasi terlihat bagus. Yang terakhir itu kecanggihan, memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya.